Hello, what's up happy people and the gang. Apa kabar kalian semua? Dan kembali bareng saya, kita akan mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Oke, di sinetron ini kita akan sedikit menyuguhkan adegan baku hantam. Namun ya semoga saja benar-benar ada adegan baku hantam kali ini, karena memang untuk kalian para pecinta baku hantam sangat ditunggu sekali sinetron ini. Karena sinetron ini merupakan sinetron yang banyak menampilkan adegan baku hantamnya daripada adegan mesra-mesranya. Sangat laki banget pokoknya guys. Oke, sebelum lanjut nonton video dan pembahasannya, buat kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar kalian tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian, terutama sinetron Love Story The Series yang banyak adegan baku hantamnya. Salam baku hantam. Baiklah sob, di scan pertama pembahasan kita lihat di mana ada si Wilantara, Dinda, Om Irfan dan juga Tante Airin yang sedang memperdebatkan kedatangan Ken dan Maudy ke rumahnya. Seperti biasa, Dinda mematahkan semangat Wilantara bahwasanya dia berkata Ken tidak akan pernah datang ke rumah itu karena Ken sudah tidak peduli kepada mereka. Wilantara pun marah dengan statement yang dikeluarkan oleh si tangkurak Dinda itu yang memang sangat kurang ajar sekali untuk peran seorang istri kepada suaminya. Tapi ternyata Ken beneran datang ke rumah itu dan hadir. Saat semua sedang menunggu-nunggunya, Ken akhirnya dapat menongolkan mukanya di sana. Ken datang dengan permohonan maaf karena Maudy memang tidak bisa ikut serta bersamanya untuk mendatangi keluarganya. Lalu semua orang di sana pun terlihat sangat dramatis sekali sob. Ada yang pro dan ada juga yang kontra akan sikap yang diambil oleh Maudy ini. Terutama si Dinda, si tangkurak Nandin dan juga si Rama yang sekarang mulai terhasut oleh bujuk rayu si Vanessa yang tidak seberapa. Saat carut-marut kemelut antara Dinda dan juga Wilantara, si Nandin malah menambahkan bahwasanya katanya sikap si Maudy kurang sopan karena harusnya Maudy langsung menelpon Wilantara secara langsung berkata bahwa dirinya tidak dapat hadir. Ini malah si Maudy menitipkan kata maaf kepada si Ken. Mendengar kalimat yang diucapkan oleh Dinda itu, Ken pun marah kepada si Nandin karena bahwasanya Nandin semakin memperkeruh suasana. Ken hanya ingin menyampaikan hal yang sebaik-baiknya kepada keluarganya soal apa yang dialami oleh dirinya kali ini dan juga si Maudy. Tapi si Nandin di sini berperan sebagai pengacau di keluarga ini, padahal dia cuma numpang juga sih di sini. Namun perkataan si Nandin tersebut pun dibela oleh Om Irfan. Om Irfan berkata kepada si Ken bahwasanya memang seharusnya si Maudy itu menelpon terlebih dahulu kalau memang dia tidak bisa datang ke rumah ini. Ken pun hanya bisa termenung dan ngahulang tarik karena dia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi saat keluarganya menyerangnya dengan kata-kata. Di luar ada asistennya si Ken, termasuk asisten si Argadana juga yang ditelepon oleh si Argadana. Si Argadana pun menanyakan bagaimana dengan kunjungan proyeknya. Asistennya itu pun berkata kepada si Argadana bahwasanya mereka sebetulnya belum sampai ke tempat proyek yang mereka tuju karena si Ken meminta dan memaksa untuk mampir sebentar ke rumahnya Wilantara. Argadana pun murka dan marah sekali hingga acorot-acorotan bahwasanya dia berkata, "Kenapa kalian tidak konsisten dengan apa yang saya perintahkan? Harusnya kalian terlebih dahulu untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan, barulah kalian bisa mampir ke sana ke sini." Dan asistennya itu pun menegaskan bahwa itu merupakan paksaan dari si Ken. Argadana pun meminta asistennya untuk memberikan teleponnya kepada Ken, dan Argadana akhirnya memaki-maki Ken di telepon. Di sana ada Wilantara yang menyaksikan bagaimana Argadana memaki-maki putranya. Wilantara pun menegur Ken, "Kenapa Argadana sampai bersikap dan berkata seperti itu kepada kamu, Ken?" Ken sekali lagi menutup-nutupi aib mertuanya sendiri yang padahal Argadana
sebetulnya memang sangat pantas sekali untuk baku hantam lagi dengan si Wilantara. Wilantara sangat geram sekali dengan sikap Argadana kepada anaknya itu. Namun Ken sekali lagi membela semua kesalahannya si Argadana agar supaya hubungan rumah tangganya dengan Maudi tetap berjalan lancar. Jangan sampai Wilantara terjadi dan terlibat baku hantam lagi dengan si Argadana. Di scan lain juga ada si Maudi yang mulai merasa kesal ketika dia dijejali oleh ilmu-ilmu ekonomi oleh asisten yang sengaja disewa oleh si Argadana. Maudi memang yang notabene-nya mahasiswa jurusan biologi itu kurang mengerti dengan apa yang dibicarakannya. Hingga Maudi memaksa untuk rehat sejenak, tapi asisten si Argadana itu terus memaksa Maudi untuk belajar dan belajar. Di scan lain ada si Argadana yang sudah sampai di rumahnya si Safira. Argadana berbincang-bincang dengan si Safira membicarakan si Neira yang sudah hilang diambil oleh si Wilantara. Argadana berniat untuk merebut anak kembar itu ke tangan mereka lagi. Datanglah si Vanessa dengan membawa minuman yang sudah dicampur obat tidur dengan tujuan agar supaya Argadana tertidur pulas di rumahnya Safira. Itulah yang akan menjadi fitnah untuk Argadana dan Tante Safira sendiri. Hingga akhirnya si Argadana pun terkantuk-kantuk dan terlelap di atas kursi di rumahnya Tante Safira. Dan si Vanessa pun memfoto kejadian tersebut ketika Tante Safira berdekatan dengan Argadana dan hendak berniat untuk membangunkan Argadana. Itulah fitnah dajjal yang disebarkan oleh si tangkurak Vanessa. Di scan lain juga ada si Ken dan asistennya yang sudah berada di proyek dan menjelaskan semua detail tentang konstruksi proyek tersebut. Asistennya itu meminta kepada Ken agar Ken menjadi arsitek di proyek itu supaya meminimalisir dana yang keluar untuk proyek konstruksi itu. Lalu di scan lain juga ada Maudi yang mengadu kepada Oma bahwasanya sekarang sikap Argadana kepada mereka berdua sudah sangat kelewatan sekali. Argadana menyuruh mereka kerja paksa sampai larut malam. Oma pun berniat akan menegur si Argadana karena sikap si Argadana ini sudah di luar batas kemanusiaan. Oke, di scan lain juga nih sob, ada si tangkurak Anita yang sekarang sudah kaya raya karena dia memiliki saham 70% dari Arga Group. Anita membeli semua berlian yang ditawarkan oleh temannya sehingga temannya terkejut kenapa Anita secepat itu bisa kaya raya. Oke guys, dan di sini nih ada temannya si Anita yang merekam semua kata-kata busuk si Anita yang selama ini memang belum banyak orang yang tahu. Sepertinya temannya ini akan memeras si Anita agar supaya si Anita bisa memberikan mereka sebongkah uang agar mereka tetap tutup mulut dengan kejahatan yang ditutupi oleh si Anita selama ini. Oke, kira-kira apa ya yang akan terjadi ke depannya kepada si Anita, dan semoga saja si Anita akan menemui titik jerahnya di sini. Oke sob, sampai di scan ini dulu ulasan alur cerita sinetron Love Story-nya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.